Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini adalah video lanjutan dari pengantar tentang editing foto sederhana. Pada video kali ini kita akan membahas 4 poin. Pertama tentang pengaturan ukuran slide, 2 penggunaan fitur shape, 3 pengaturan border warna, serta pengaturan layering. Sebelum masuk ke materi pertama, saya ingin tunjukkan dahulu ini adalah contoh post yang terdapat di Instagram. Ini sumbernya dari Instagram Lazada. Lalu di sini ada juga contoh di Bukalapak. Ini dua-duanya rasionya 1:1 ya, atau berbentuk persegi atau square. Ini adalah contoh post yang digunakan di Instagram. Keseluruhannya memang disetting berbentuk 1:1. Nah, untuk itu di sini kita perlu melakukan dahulu pengaturan ukuran slide jika ingin melakukan editing di PowerPoint. Nah, caranya bagaimana? Silahkan teman-teman buka saja dulu file new. Untuk ini saya berikan contoh. Nah, defaultnya untuk di PowerPoint sebenarnya rasionya kalau nggak 9:16 itu 4:3. Ini standarnya, ada widescreen ada standar. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah rasio 1:1. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita misalkan ingin mengubah menjadi rasio 1:1. Maka yang harus dilakukan adalah klik di sini, lalu klik slide size, lalu klik custom size. Nah, di sini kita bisa pilih ada beberapa size. Nah, dan kita bisa custom. Nah, saya gunakan rasio 1:1, maksudnya misalkan kalau panjangnya 20, maka lebarnya sama 20. Kalau panjangnya 30, begitupun lebarnya 30. Agar resolusinya tidak terlalu kecil, saya gunakan 30 cm kali 30 cm. Oke, klik OK. Nah, ini ada dua pilihan, gunakan yang kanan. Nah, teman-teman sudah mendapatkan sebuah slide dengan rasio 1:1 dan teman-teman dapat mengupload gambar dengan mudah ke sini. Nah, di materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan shape. Nah, ada yang poin penting di sini teman-teman, saya akan memberikan sebuah studi kasus. Ini adalah contoh banner yang bisa dipost di Instagram. Ini menggunakan juga PowerPoint. Nah, contoh ini gambar JPEG, ini contoh yang sudah diedit. Nah, ini adalah gabungan dari berbagai shape. Shape maksudnya adalah bentuk-bentuk geometri yang bisa kita padu-padankan sehingga membentuk sebuah banner. Nah, ini ada segitiga. Lalu di sini di bawah ada bentuk trapesium. Nah, di sini sebenarnya bentuknya adalah seperti bintang dengan sudutnya yang banyak ya, sudutnya lebih banyak. Dan ini sebenarnya ada garis segala macam. Nah, ini adalah fitur dasar yang bisa teman-teman gunakan. Jika dikombinasikan lagi, bisa juga membuat contoh yang sederhana seperti ini. Ini contoh banner juga. Kalau bentuk di PowerPoint-nya bisa seperti ini. Nah, ini sama juga. Lalu ini ada bentuk persegi, ini ada garis juga. Nah, ini termasuk background-nya menggunakan bentuk shape ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan background khusus. Nah, begitupun untuk contoh di sini. Ini sebenarnya kita bisa tiru dengan memanfaatkan shape yang tadi. Nah, bagaimanakah cara memunculkan fitur shape ini? Sangat mudah sekali, cukup teman-teman klik insert shape. Nah, di sini cukup banyak pilihan. Apakah teman-teman mau buat lingkaran, misalkan
atau misalkan mau diubah jadi elips, atau misalkan ingin menggunakan bentuk awan misalkan. Ini banyak sekali. Ini memang dasar ya, tapi kalau teman-teman kreatif, teman-teman bisa membuat yang lebih lebih bagus dari ini ya, sekedar shape. Teman-teman tinggal kombinasikan warnanya dan gambar bordernya, nanti bisa lebih bagus. Nah, selanjutnya materi tentang pengubahan warna. Jadi setelah teman-teman tahu gimana cara mengatur shape, di sini kita akan belajar mengatur warna. Nah, ada beberapa pilihan. Pertama, untuk mengatur warna teman-teman bisa menggunakan warna manual di sini. Ini untuk di dalamnya. Nah, kalau teman-teman misalkan bingung mencari warna, pengen yang mirip, sebagai contoh misalkan saya punya gambar WhatsApp, saya kopikan dulu ya. Nah, misalkan saya ingin mengisi kotak ini dengan warna hijau, tapi hijau WhatsApp. Nah, untuk Microsoft Office 2013 kalau tidak salah ya, ini bisa menggunakan fitur eyedropper. Jadi teman-teman tinggal saya pilih aja di sini hijau yang mana. Nah, ini otomatis mengikuti. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Atau bisa juga teman-teman klik kanan. Di sini sama juga fill, gunakan eyedropper. Lalu yang penting lainnya yaitu penggunaan border. Klik kanan juga bisa. Nah, border itu kategorinya di sini outline. Teman-teman bisa pilih pinggirannya mau hitam, misalkan mau kuning, mau merah, misalkan, terus segala macam. Ini bisa digunakan di sini ya, pengaturan warna. Nah, selanjutnya yaitu layering. Layering itu maksudnya seperti ini. Misalkan teman-teman punya desain seperti ini, pengen dibuat tempelan atau penambahan bahwa ini sedang ada promo. Saya tambahkan misalkan lingkarannya di sini saya beri warna merah. Warnanya terlalu cerah ya, saya sesuaikan dengan yang bawah. Nah, misalkan saya ingin memberikan teks, silahkan edit teks saja, baru atau new misalkan. Tinggal saya edit teks, lalu perbesar hurufnya, saya gunakan fitur standar di sini. Nah, kalau misalkan warnanya masih kurang cocok, bisa ganti-ganti teksnya. Atau misalkan kalau mau ganti bordernya, kembali lagi di sini, save file-nya tinggal diganti. Kira-kira mana yang cocok? Hijau misalkan, atau biru, atau manapun boleh. Dan saya agak miringkan. Ini bisa silahkan. Ini contohnya banyak ya. Saya ada contohnya jika teman-teman sempat mengikuti, itu ada namanya pptbanner.com. Di sana lumayan banyak contohnya, dan semua dibuat dengan PPT. Ataupun teman-teman bisa googling, cari yang sekiranya mudah ditiru, lalu buat di PPT. Nah, layering maksudnya seperti ini. Misalkan saya ingin menaikkan gambar ini ke atas dan lingkaran ini di bawahnya. Teman-teman tinggal klik foto ini, lalu bring to front atau ke depan. Bring to front. Ini send to back misalnya, send to backward. Nah, nanti ini posisinya akan berada di belakang. Nah, ini misalkan, ini di belakang garis ya. Ini karena memang gambar dengan ini berbeda. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk semua save. Misalkan saya send to back lagi. Nah, dia jadi di belakang gambar. Ini hilang, tapi sebenarnya dia ada di belakang gambar. Saya kirim lagi ke depan. Nah, dia muncul lagi ya. Terus saya misalkan ingin munculkan garis ini di atas.
Nah, tulisannya hilang karena memang si yang merah ini jadi di depan gitu ya. Kalau realnya seperti ini, misalkan contoh lainnya, saya send to backward, dia jadi ke belakang. Saya misalkan ini pengen ke belakang, dia naik lagi yang biru. Atau ini pengen saya tukar ke belakang, nah seperti itu ya. Nah, ini 3 fitur ini basic tapi sangat membantu untuk pembuatan gambar. Saya ada contoh beberapa fitur yang menggunakan PowerPoint dan dia cukup powerful. Nah, gambar-gambar ini semuanya menggunakan PowerPoint. Ini PowerPoint, ini sama juga PowerPoint yang tadi. Teman-teman banyak ide, saya mohon maaf tidak bisa membagikan ini, hanya bisa menunjukkan karena ini file premium dari seorang suhu. Saya membelinya waktu itu sebagai bahan juga untuk toko online saya. Tapi teman-teman bisa cek PowerPoint ini sangat powerful ya, seperti itu. Nah, di video selanjutnya saya akan coba ajarkan bagaimana cara membuat atau mengedit gambar, terutama menghilangkan background dan bagaimana membentuk sampai seperti ini ya, untuk konsep dasarnya. Jadi idenya dari teman-teman, saya coba ajarkan caranya. Demikian video editing gambar sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.